Larang warga Indonesia masuk, Malaysia kerahkan tentara ke perbatasan. Kementerian Pertahanan Malaysia mengerahkan tentara ke perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam keterangan resmi yang disiarkan ke Menhan Malaysia yang didapatkan news militer pada minggu kemarin, pengerahan pasukan ke perbatasan dikarenakan konflik yang semakin rumit, sehingga pemberlakuan pembatasan masuk warga negara asing ke negeri itu ditutup. Menurut Kemhan Malaysia, tak ada seorang pun warga asing khususnya dari Indonesia, India, dan Filipina yang akan diberlakukan hal yang sama tak boleh memasuki negeri jiran mulai terhitung sejak Senin kemarin. Tak disebutkan berapa jumlah tentara yang dikerahkan mengamankan perbatasan negara dengan Indonesia. Penjagaan perbatasan itu masuk dalam operasi khusus pemantauan yang sudah mulai dilangsungkan sejak Senin kemarin. Dalam operasi khusus pemantauan ini, Kemenhan mengerahkan lebih dari 4.000 pasukan Tentara Nasional Malaysia beserta ratusan alutsista. Pada hari pertama operasi digelar saja, satuan tugas itu telah melakukan pemeriksaan terhadap 63.000 warga. Sementara itu, Kemhan Malaysia menyebutkan sudah lebih dari 20.000 warga asing dipulangkan ke negaranya masing-masing, termasuk ke Indonesia. Dengan keputusan itu dipastikan tak ada seorang pun warga Indonesia yang masuk dan bisa masuk ke Malaysia, baik itu pelajar sampai berstatus penduduk tetap. Dengan penutupan perbatasan oleh pihak Malaysia, menandakan Malaysia memperlihatkan keangkuhannya terhadap Indonesia. Meskipun negara Malaysia adalah negara sahabat dekat dengan kita, bahkan masih satu rumpun Melayu. Namun kelihatan warga negara jiran itu agak tidak bersahabat. Faktor utama karena mereka menganggap diri mereka lebih makmur. Pernah suatu ketika, salah seorang warga yang tinggal di Penang selama 2 bulan belajar di Rexham dan di Kuala Lumpur ikut kursus di Universitas Malaysia. Sedikitnya bisa kita merasakan keangkuhan warga Malaysia khusus kita dari Indonesia. Mereka suka menyebut orang Indonesia dengan sebutan Indon. Sebutan yang sama, di mana dalam pikiran mereka merendahkan. Pernah suatu kali di Kuala Lumpur menanyakan rokok merek Indonesia, jawaban mereka, kami tak menjual rokok murahan. Teman saya pun mengurut dada mendengar jawaban penjual yang angkuh itu. Rendahnya orang Malaysia memandang rakyat Indonesia tak terlepas karena begitu banyaknya WNI yang bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja yang tak butuh skill. Sebutan Indon pun berkonotasi buruk. Terkadang bisa juga dipandang warga Malaysia kepada warga Indonesia seperti itu selama ini, yang juga disebabkan ada kepentingan pihak lain. Pihak-pihak lain di Malaysia takut jika Melayu serumpun bersatu, maka warga Melayu akan buta. Akan mengganggu kepentingan mereka, termasuk kepentingan politik maupun penguasa bisnis di sana. Namun yang disayangkan, warga Melayu Malaysia tidak sadar, sehingga ikut-ikutan menganggap saudara serumpunnya pun rendah. Akibat citra buruk tersebut sampai-sampai kemudian berimbas dalam dunia maya. Meskipun di dunia maya, orang netizen maling sial, sebutan untuk warga Malaysia pun kerap tak berkutik dengan netizen Indonesia. Dalam hal ini, hacker Indonesia lebih maju dan unggul dibandingkan hacker Malaysia. Memang, selama pandemi COVID-19, kelihatan perang antara netizen dua negara juga agak berreda. Namun tiba-tiba, beberapa hari terakhir ini, muncul parodi lagu Indonesia yang dirubah dengan kata yang merendahkan. Kelihatan sepertinya muncul parodi ini ada dendam kesumat dari netizen Malaysia. Merubah lagu kebangsaan suatu negara juga lebih disebabkan karena kerendahan moral mereka. Bila mereka tidak bermoral rendah, mereka tidak akan melakukannya. Harga negara yang bermartabat juga harus menghargai lagu kebangsaan sebuah negara. Di mana pemerintah Indonesia tidak cukup memberikan protes keras, tetapi lebih dari itu, pelakunya harus diseret ke pengadilan. Disinilah kita lihat apakah diplomat kita mampu membuat Malaysia tak berkutik. Kita tunggu saja. Dan hanya warga Malaysia saja yang bermoral buruk. Polisi Malaysia juga berperilaku sama.